Kita tahu bahwa hidup ini adalah pertempuran. Sebab saudaraku, isinya nggak diajari tentang peperangan rohani. Isinya nggak diajari karunia membedakan roh. Saya percaya bahwa nahas, ular zaman dulu itu tidak model seperti ini. Sebab ketika dihukum baru menggeser di tanah. Asalnya pasti makhluk yang bagus dan lucu, imut-imut begitu. Perkataan ulo, nahas, itu juga kata kerja. Ngulo, ada orang Surabaya sini? Orang Surabaya itu ngulo. Ulo juga sifat, kata sifat. Adjektif. Ada kata benda, kata sifat, kata kerja. Dan itu sifatnya iblis. Jadi karya hari ini saya bicara tentang pelayanan dan tantangannya. Sebagai contoh tadi, bagaimana itu contohnya Yusuf dengan Yehuda. Yehuda itu nggak ngapa-ngapain. Ya, tetapi saudara, apa yang terjadi dia jatuh dengan siapa? Saking dikuasai hawa nafsu. Ya, katanya. Mana ada orang pergi ke tempat pelacuran, nyebutkan namanya. Ya biasanya diganti nama lain lah. Katanya begitu. Lo yang ketawa punya pengalaman. Dan tidak mungkin tinggalkan KTP atau paspor. Dia tinggalkan paspornya. Saking dikuasai hawa nafsu. Dia tidak ada uang kontan. Zaman dulu kan tidak ada kredit card. Tempat pelacuran katanya masih terima kredit card. Tapi suami tidak berani, nanti terekam. Nanti aku kirim kambing. Tapi Yusuf di dalam lingkungan yang paling buruk bisa melawan hawa nafsu. Oke, mari kita lihat ini titipan dari Pak Jaliaman. Ya bagaimana menghadapi SMP, sex, money, and power. Oke, eros, mamon, kratos. Dan ketiganya ini bukan cuma biasa tapi spirit. Mammon is a spirit. Mammon is a God with small g. Dewa. Eros. Ada lust, ada hawa nafsu, ada roh hawa nafsu. Dari yang ketiga ini, yang paling bahaya yang mana? Yang paling kuat yang mana? Yang mana? Ayo, siapa mengatakan paling kuat itu seks? Angkat tangan. Enggak ya. Yang paling kuat itu mamon. Mamon, angkat tangan. Banyak yang jatuh karena mamon. Tapi kalau kita lihat barisan pemilu. Apa yang dicari orang? Power. Lu punya power, lu dapat money, lu dapat seks. Dan hati-hati kita sebagai hamba Tuhan. Karena kita diurapi kelihatannya bagus. Dan kalau orang tidak selesai dengan dirinya sendiri. Kalau istri tidak mengucapkan kata-kata manis seperti diajarkan istri saya. Wanita bijak itu perkataannya kayak madu. Kalau istrinya manis perkataannya kayak madu. Tidak cari madu di luar. Lo kok diem? Ada suami bilang sama istrinya. Kamu nih tahun ini umur gocap ya, umur 50 ya. Kenapa sayang? Mau dibeliin mobil listrik. Yang imut-imut itu. Oh bukan, mau tak tukar 2 yang jigoan. 2 yang 25-an. Yang ketawa juga jangan tertawa, itu punya rencana. Tetapi saudara, sumber dari segala dosa. Kita lihat bagaimana Lucifer ditendang dari langit tingkat ketiga. Turun ke bumi dan tingkat kedua nanti dimasukkan neraka. Apa dosanya? Pride. Amin. Sebab power datangkan pride. Mammon datangkan pride. The center of sin, S-I-N apa? I. The center of pride, also I. Betul ya? Nah saya mau tunjukkan pada saudara bagaimana menghadapinya.
Jangan dikira kalau sudah musim dingin, sudah aman. Saya berkata Pak Jali aman. Di pemilu diajarkan hati-hati serangan fajar. Ada salah satu anak kita masuk anggota DPRD Kota Surabaya. Dedi, saya dipanggil Dedi. Ini orang-orang tuh pakai bansos. Saya bilang nggak usah takut. Pakai bansus. Bantuan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Dan dia terpilih yang menggelembungkan suara ketahuan. Bansus paling kuat saudara. Tetapi saudara, nanti kita akan sharing. Karena sekali lagi, ketika kita diurapi oleh Tuhan, banyak fansnya loh, hati-hati loh. Dulu Pak Alex pernah bilang sama saya, Arifin, ya itu masih muda. Aku itu welek sisan kata hidungnya besar. Hati-hati kamu. Kalau lu jatuh cinta, lapor aku. Kalau you ever live, jatuh cinta, di luar istrimu, lapor aku. Mau ditengking saudara. Tetapi lebih baik kita punya pemimpin di mana kita bisa cerita. Oh betul. Benar saudara ya. Karena itu dalam analisis SWOT, yaitu saudaraku yang pertama strength. Know yourself. Tapi kalau hari ini kita belajar tentang TOS, threat di atas. Ancaman apa yang kita hadapi? Know your enemy. Kita lihat bagaimana karena tidak diajarkan firman Tuhan cuma satu loh. Orang Yahudi menghadapi 615 perintah. 615 perintah. Ini cuma satu. Dan diajarkan. Dan saya juga tahu bagaimana dia disebutkan Adam knew his wife. Itu setelah di luar, setelah jatuh. Ada kalau sekedar hubungan badan itu bo. Tetapi intim yada. Kita harus yada dengan pasangan kita. Kalau Simpson itu dengan pelacur disebut bo. Dengan orang Filistin bo. Tetapi Adam yada his wife. Itu pursue, mengejar. Oke? Jadi ini jangan lupa. Jadi yang pertama apa? Ketika sakit, you are the God that healed me. You are the Lord, my healer. Know your God. Kedua, know yourself. Kamu ini berharga di hadapan Tuhan. Dari 5G tadi, ya, yang terakhir. Sebab kita telah ditebus dengan darah anak domba. Dijadikan apa? Raja dan imam. Saya pernah dengar orang berkhotbah. Gara-gara tidak bisa ngatur keluarga, Adam kehilangan pekerjaan sebagai tukang kebun. Bukan. He's a king. Isinya queen. Tapi queennya tidak punya mamlakah. Tidak punya authority, tidak punya power. Tiga-tiga itu bahaya saudara. Ya. Jadi saudara tadi akan diajarkan sesuatu yang bagus tuh. Suami istri mesra. Tidak boleh ada TTM. Apa itu? Saudara, hati-hati gunakan jarimu. Hati-hati gunakan jarimu. Kamu cakep deh. Itu awal perselingkuhan. Ayo lihat jarimu. Pria maupun wanita. Katakan hati-hati mempergunakan jariku. Jangan sembarangan nudul-nudul. Amin. Dalam 2 Timotius 3 disebutkan ada 4 tipe kasih. Dalam kasih tidak ada ketakutan. Dalam kasih yang sempurna tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kekalahan. Yang pertama masalah manusia atau Anda dan saya adalah philautos. Mengasihi apa? Diri sendiri.
Semua masalah di dunia ini, termasuk perang Rusia Ukraina di rumahmu, adalah ego. Phil autos. Yang kedua, Phil arguros. Cintawang. Jadi yang pertama, cintami. Cintami. Yang kedua, cintawang. Amin. Yang ketiga tuh lihat, ini paling kelihatan tidak berbahaya. Menikmati apa? Kenikmatan, mengasihi kenikmatan. Ini fil edonos. Pernah dengar hedonisme? Ya, apa nih? Cinmat, mencintai kenikmatan. Yang terakhir nih yang bagus. Philotheos, mengasihi Tuhan. Cuma 4 aja, 2 Timotius 3 itu. Akhir zaman akan tiba waktu yang berbahaya bagi orang percaya. Bahkan biadab. Jadi saudaraku, gedung ini, terima kasih Pak Jimmy yang sebagai Pimpro yang tanggung jawab, jaga kualitas. Gempa bumi bagaimanapun tidak ada satu rusak. Kecuali rusaknya kena apa saudaraku? Kena rayap. Musuhnya bangunan itu rayap dan bocor saudara. Bocor. Istri yang cerewet. Lebih baik suami ada di mana? Sudut soto rumah. Tapi sekarang ini yang cerewet banyak pria saudaraku. Amin. Yang ketawa ngaku dosa. Kita melihat rayap-rayap yang berbahaya. Rubah-rubah kecil yang merusak kebun anggurku yang sedang berbunga. Kebun anggur Tuhan percayakan pada kita. Amin. Karmel. Karmel. Yaitu kebun anggur Tuhan. Karmel. Ada rubah-rubah kecil. Yang bisa sangat berbahaya. Saudara sama tanya. Ngadapi musuh dari luar atau dari dalam mana lebih berbahaya? Dari dalam. Karena itu yang bahaya sekali penyesatan. Halus. Saya diperingatkan Dr. Kim Jong-kook. Sampaikan kepada GBI ya. Bali. Sekarang ini banyak bidat-bidat Korea mau menyusup ke Bali. Tapi mereka tidak datang sendiri, mereka tandem. Tandem dengan hamba-hamba Tuhan yang oke. Tapi di belakangnya. Mana Pak Mesak, bagian teologi. Diklat, pelajari. Jadi kalau ngadepi Mormon, Sakyova biasa. Yang bahaya itu, secara lahiriah mereka melakukan ibadah mereka. Tapi hakikatnya mereka menolak kuasa. GBI harus tetap jadi gereja berkarunia Indonesia. Yang setuju tepuk tangan? We are naturally supernatural. Tampilkan rubah-rubah. Jadi tahu ya bahaya mengasihi diri sendiri. Bagaimana mengalahkan mamon? Memberi. Ketamakan dan kekikiran itu saudara kembar. Dan cuma satu kata dalam bahasa Yunani. Pleon ektes. To have more. To have more. Tidak pernah puas. Saya lihat ini. Capture ini. Dan saudara saya minta saudara kasih komentar. Tidak cerita tentang keluarga. Tidak usah. Itu ngaku dosa di depan umum. Tapi menurut saudara yang saudara sering temui di dalam konseling. Semua ini konselor kan? Coba lihat. Rubah-rubah kecil merusak kebun anggur yang sedang berbunga. The blooming yang sedang berbunga. Ayo coba lihat ini. Ada 10 rayap. 10 rubah kecil. Menurut pengalaman Anda yang jauh sedikit. Pak Agus. Dari 10 ini kira-kira yang sering Anda temui di daerah sana yang mana? Setiap daerah itu ada spiritnya. Yang mana? Nomor berapa? Nomor 3, ketamakan. Iya, 3 ya. Bagaimana ngalapkan ketamakan? Memberi.
Amen. Lebih diberkati memberi daripada menerima. Itu ayat kesukaan petinju. Lebih diberkati, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Pengajaran sesat. Oke, siapa lagi? Pak Rudi. Wah, ini konselor hebat ini. Yang sering Anda temui mana? 2. Nomor 9. Iya, jangan main-main. Anger. Saya yakin ini, orang itu bukan karena tekanan darah tinggi suka marah. Tapi karena suka marah jadi tekanan darah tinggi. Betul ya Pak Konselor? Ya betul. Buat penelitian. Nomor 9 ya Pak ya. Apa ada lagi yang lain? Coba Pak Musa. Lembongan. Oh iya. Dan katakan itu bukan istri saya. Nanti kamu ada masalah soalnya. Loh betul saudara. Coba kita lihat peperangan antara Hamas dengan Israel. Yang bahaya itu bukan yang pakai seragam itu. Tapi yang pagi lewat terowongan, masuk Israel jadi tukang cuci piring, sambil ngumpulkan informasi. Tahun lalu kingdom invasion. Hari ini kingdom infiltration. Pelan. Ini rusak nih saudara. Banyak tuntutan. Kekhawatiran. Defensiveness itu artinya tidak mau ngaku salah. Selalu bela diri. Loh kok diem? Ini banyak rupanya, ini banyak ini. Para suami, jangan bilang gini. Aku ini memang pemarah. Kakekku begitu, bapakku juga. Aku juga seperti itu. Loh kok diem? Itu defensiveness. Tidak akan selesai saudara. Ketika Adam ditanya, pertanyaan pertama Tuhan dalam perjanjian lama. Adam, where are you? Lalu kejadian 18, Tuhan dengan 2 malaikat. Where is Sarah, your wife? Dia tidak tanya, berapa kambing dombamu? Berapa emas hasil jarahanmu? Berapa onta yang kamu miliki? Tidak, dia tanya, where is Sarah, your wife? Where is Annie, your wife? Jawab seperti Abraham, here Lord, in the tent. Dia duduk di depan tenda sebab dia protektor. Dia tancapkan tombak di sana dan dia pegang pedangnya. Itu belajar kayak Bob Sinaga itu loh. Roni bilang, langkai dulu mayatku. Kata Pak Bob, keliru Pak Roni. Langkai mayat kau. Nah saudaraku. Saya mau tanya nih, Pak Jimmy juga banyak. Ibu Bella sangat concern soal counseling. Dari 10 nih yang sering Anda temui yang mana? Nomor 4. Nomor 4. Loh ya betul. Itu kelihatan kecil kan? Take no thought. Jangan mengambil pikiran. Hati-hati masuknya di sini, peperangan di sini. Kekhawatiran itu saudaraku, 95% tidak pernah terjadi. Betul nggak? Tetapi itu yang dihadapi di lapangan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita nih know our God, khawatir tidak ada. Saya bersaksi ya, bagi yang tidak pernah dengar. 1 November 2020 saya dimasukkan rumah sakit dengan COVID yang berat. Kalau ada dokter di sini, HSCRP saya itu 100. Orang normal 5. Artinya inflamasi. Itu angka 5 paling tinggi. Agak sudah mulai itu 10. Ini 100. Usia 70. Ada komorbid. Dan sudah tahu 94% penyakit bawaan yang mati karena COVID itu diabetes. Tetapi satu hal. Saya tidak ada khawatir, saya tidak ada takut. Istri saya yang bawakan saya apa? Bukan jimat. Lebih dari jimat. 10 perjamuan kudus. Mungkin ada, saya tidak pernah dengar. Ada salah satu Raja Bali dari Puri Satria. Itu kirim pesan buat saya. Orang Hindu loh.
Bali loh. Suruh nyanyi, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Suruh nyanyi 7 kali satu hari, selama 7 hari. Saya masuk tanggal 1, enggak usah berhitungan tengah malam tuh. Tanggal 9 saya keluar rumah sakit. Disambut Andoko dan Suci. Saking senangnya mereka pulang, mereka terjun ke kolam renang, saudara. Bapaknya gak jadi mati. Tetapi saya mau beritahu, kekhawatiran adalah dosa. Kita lihat bagaimana Wahyu 21 ayat 8. Kloter pertama masuk neraka. Siapa? The fearful. The fearful, saudara. Ini loh, bisa orang bunuh diri itu kenapa? Guilt. Rasa bersalah. Ya. Dan rasa bersalah ini, saudaraku, kita ngadepi roh penuduh. Roh penuduh itu diabolos. Bukan suka bolos. Diabolos itu artinya pendakwa. Jangan mau didakwa iblis. Kita yang mendakwa iblis. Kita ini saksi. Saksi bahwa Yesus bangkit. Saksi bahwa Yesus adalah Tuhan satu-satunya. Ingat yang saya ajarkan tadi. Ya, bagaimana iblis mencuri kata Lord. Did God really say? Yang bahaya, dengar GBI. Mumpung saya bicara di sini. Yang bahaya itu progressive Christianity. Catat itu. Apa itu yang bahaya? Progressive Christianity itu, saudaraku, mirip dengan inklusif. Gospel inklusif. Jadi Yesus tidak terlalu Tuhan. Dosa tidak terlalu bahaya. Upah dosa ialah. Ada yang bilang upah dosa itu kesulitan. Bukan, maut. Pada hari kamu memakannya, pastilah kamu mati. Kata Hawa, waktu itu belum Hawa, masih Isya loh. Dia bisa kasih nama kambing, marmut, saudaraku, isinya belum dikasih nama. Saya pertama-tama ganti nama istri saya dari Vivi jadi Sarah. Sebab Ibu Linda, Vivi itu nama anjing-anjing pudel. Jadi saya kasih nama dia Sarah. Princess. Halo Princess. Amin. Ini rayap-rayap yang berbahaya ini. Kata know your God. Know yourself. Know your enemy. Roh di dalam kita lebih besar dari segala roh di dalam dunia. Buktikan itu. Saya ada satu kesaksian indah. Mungkin saya bagaimana dalam hidup saya lakukan hal yang sederhana itu. Cast out demons. Heal the sick. Bukan pray for the sick loh. Heal the sick. Ya. Cleanse the leper. Ini gambaran juga mentahirkan dosa. Raise up the dead. Agama paling membuat orang kurang baik jadi lebih baik. Itu agama. Tapi Yesus merubah yang mati jadi hidup. Amen. Nah saya mau saksikan, saya pernah tahun 88 karena saya janji pada Tuhan. Kemana saja Tuhan suruh saya mau pergi. Ya, nanti 14 April saya pergi ke Pulau Dobo. KKR di sana. Ya. Kemana saja Tuhan suruh. Tahun 88 di satu kota kecil di Amerika namanya Stillwater. Namanya Stillwater betul-betul still, saudara, saking sepinya. Ada beberapa anak Indonesia. Boleh tampilkan fotonya Ricky atau Simon, ya. Dan di sana saya ketemu seorang mahasiswa Indonesia yang sebentar lagi harus pulang karena papanya bangkrut, saudaraku. Ya. Lalu saya ketemu dengan Irwan Wijaya. Saudara, kita sebagai hamba Tuhan kita tahu kita punya kuasa. Di Amerika pun, kalau dalam nama Yesus, roh jahat harus diusir. Bisa ditampilkan Ricky? Ada? Ya nanti kalau ada ditampilkan. Coba saudara perhatikan itu. Ada orang tuh yang tidak selesai ini 10 ini loh. Ya, dendam, jengkel. Ya, dendam, jengkel. Belum bisa ya. Oke, saya kasih intermezzo. Satu hari ada di Amerika ada sensus. Zaman dulu gak ada komputer, jadi manual. Petugas datang rumah ke rumah. Dan sampai ke satu kebun yang sangat bagus, penuh buah-buahan. Dan ada pelangnya gede. Garden of Eden. Wow, Taman Eden.
Betul-betul ada juga binatang peliharaan di situ, ada rusa total putih, pokoknya bagus-bagus. Saudara, ketika dia masuk agak dalam, ada sebuah rumah yang bagus sana. Diketok. Saya petugas sensus. What's your name, sir? Adam. Oh, Adam. And your wife? Eve, katanya. You have children? 2 boys, let me guess. Siapa nama anaknya? Cain and Abel. Tapi dia tanya, okay, but according to the Bible, in the Garden of Eden there is snake. Mommy, somebody's looking for you. Dia manggil mertuanya. Yang ketawa punya masalah sama mertua. Mana fotonya? Belum bisa ditampilkan, ya enggak apa-apa. Jadi pertama-tama, know your enemy. Your enemy within. Saudara tahu kenapa di China itu pemerintah Cina paling takut dengan gereja? Sampai mereka membuat Alkitab, yaitu Alkitab buatan CCP, Partai Komunis Cina. Sebab saudaraku, pada waktu 1 abad yang lalu, ya hampir 1,5 abad, itu ada Taiping Rebellion. Ada seseorang lagi stres, ini hati-hati kalau orang stres. Dia mimpi ketemu Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Dan waktu itu masih dinasti Qing, yaitu dinasti Manchu. Dia mendengar yang katanya Allah Bapa itu berkata, this is your elder brother. Nita Lauta, Keke, kamu adiknya. Dan si orang stres ini dikasih pedang untuk membunuh orang Manchu. Usir mereka keluar. Saudara, kalau kita baca Alkitab aja, Yesus mengajarkan sarungkan pedangmu. Dan orang ini betul percaya. Mulainya penyembahan, saudaraku. Ya, pertama itu typing kan bagus, great peace, ya kan? Tetapi kemudian jadi kerajaan dan yang mati karena pemberontakan itu baik dari pihak pemerintah, Manchu dan juga rakyat. 70 juta orang. Lebih banyak dari yang mati perang dunia pertama dan kedua. Dalam nama Yesus. Hati-hati saudara. Irwan itu mendirikan 165 gereja GBI di seluruh Asia. Dan seluruh keluarganya jadi hamba Tuhan. Semua. Ini saya baca sendiri itu. Dia memberikan penghargaan dan pengakuan. Ini adiknya Erwin, ini ketua BPD Kepri. Gedung gerejanya lebih besar dari sini. STT-nya 7 tingkat. Liwat 1 orang mahasiswa miskin. Yang pulang karena papanya bangkrut. Hari ini 165 gereja. Seluruh kakaknya itu baik kumis yang pertama. Lalu adik-adik yang perempuan ini semua yang baju merah itu wakil ketua sinode JKI. Semuanya hamba Tuhan, termasuk pamannya yang di sebelah sana. Yang itu baju orange itu adik dari ibunya. Bersama anak-anaknya semua jadi pendeta. Ini mertua dari AB. AB kita yang dari Ambon. Nah saya beritahu saudara, cuma melakukan satu apa ya? Cast out demons. Ketika ketemu dia, tangking dalam nama Yesus, dia lompat di atas meja kayak monyet, terus menggelepar seperti ular. Nahas. Sifatnya seperti ular. Ular itu lidahnya bercabang. Ya saudaraku. Nah sudah ini sekitar intermezzo tadi. Oke, kita kembali tadi pada rubah-rubah kecil. Saya ulangi apa yang saya sampaikan tadi. Threat di depan kita. 4P. Apa itu tadi? 4P yang pertama adalah penyesatan. Kedua, penganiayaan. Pasti nih saudara. Kalau saya belum mengalami, saudara akan mengalami. Pemurtatan dan pengkhianatan. Saya salut kepada Bima, Pak Abram. Haleluya. Dulu enggak bisa kebaktian ya Pak. Sampai di tempatnya Kodim gitu ya. Kita lihat Pak Roni dulu di Lombok. Ya, bahwa kita baru beli gedung saudara. Yang bisa dipakai itu kolam baptisan. Sebab sembahyang di situ, kalau keluar sedikit
dilemparin batu, dan pernah dilempar bom molotov dan sebagainya. Pemurtatan dan pengkhianatan. Saudara menyerahkan saudara, bapak menyerahkan anak. Jangan terjadi di tengah-tengah kita. Amen. Dan juga threat di depan kita, saya pernah berikan akronim Farao. Ini buat yang kelompok rock sudah biasa. Tapi bagi yang saudara-saudara yang lain, mungkin ini bagus kalau saya sharekan. Number 1, persecution of the church. Penganiayaan kepada gereja. H, itu homosexuality. Ini yang kita hadapi, saudara. Khususnya tentang tadi SMP itu, bahaya di depan kita LGBTQ. Tampilkan kalau ada LGBTQ, ya. Lalu kemudian IQ, ya, intersex, queer, aseksual, di mana-mana pernikahan aseksual. Tidak pursue. Jadi jangan ada di antara kita Joko dan Jonathan. Amin. Haleluya. Lalu 2S itu two spirit. Two spirit itu menghargai agama-agama setempat. Saudara di mana-mana ini bayangan sudah ada. Saya senang sekali mendengar ada, kalau sudah ikuti ada seorang pendeta bishop gereja Koptik namanya Marmari. Yang pakai model pendeta zaman dulu itu loh. Dia berhadapan dengan LGBT. Dia bilang gini, in my Bible, God created man and woman. Amin. Human being, kamu sendiri yang transgender ini, yang ngaku kamu ini, yang wanita ngaku perempuan jadi yang T itu tadi ya, transgender. Kamu lahir dari seorang pria dan seorang wanita, bukan? Di luar itu, you are not a human being. Terang-terangan dia, saudara. Ya. Dan ini betul-betul mewabah. Tadi saya kan bilang, ada satu mantan presiden negara sangat besar, dan satu yaitu presiden yang masih aktif, dan istri-istri mereka adalah transgender. Serem enggak, saudaraku? Yang saya tadi cerita, seorang song leader cerita pada saya, Dedi akan kaget. Kalau sebab dia dari kelompok kita juga, maksudnya GBI loh ya. Bahwa ada pendeta, ya, penatua, pemain musik sih biasa, penyanyi yang seperti saya katanya. Sekarang makin kelihatan, saudara. Sedang disengkapkan oleh Tuhan. Itu the shadow of Sodom. Katakan the shadow of Sodom. Nah, kemudian ini saudara perhatikan ini. Catat ini. Yang aneh juga aneh loh. Aseksual. Pernikahan tanpa seks. Saudara lihat di Jepang. Di mana aja? Di Taiwan. Ada dorong kereta bayi. Isinya kucing. Isinya anjing, mungkin isinya kobra. Iblis senang ngerusak apa? Know yourself itu. Kalau kamu nggak tahu siapa dirimu, karena itu kita tekankan dari awal tahun, you are the chosen generation, a holy nation, amen, royal priesthood. Tepuk tangan buat Tuhan kita, yes. But know your enemy. Coba lihat, lesbian and gay, biseksual. Begitu T sudah gak cocok semua. Karena itu disebut queer. Queer itu aneh. Ada seorang pemuda berkata, this is 21 days, I'm a girl. I'm a woman. Saya ini suka diminta yaitu menulis pembukaan untuk buku-buku yang ditulis teman-teman saya. Tapi ada seorang sahabat saya yang terpaksa. Saya tolak. Karena dia kasih usul begini. Bagaimana menurut Pak Arifin dalam buku saya ini lebih baik cowok yang kecewek-cewekan dikawinkan dengan cewek yang kecowok-cowokan katanya. Saudara, cowok yang kecewek-cewekan itu cowok, saudaraku. Tapi cewek yang kecowok-cowokan itu cewek, repot saudaraku. Saya bilang sorry, saya tidak setuju.
Sebab belum selesai dengan diri sendiri. Saudara perhatikan ini. Kenapa dulu namanya anti-Semit? Kalau anti-Semit keturunan Shem termasuk Arab. Ya kan? Anti-Jew. Betul-betul. Jew hatred itu aneh saudara. Pertama-tama. Semua rasul. Semua nabi. Dan Tuhan Yesus adalah Yahudi. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi saudaraku. Kalau saudara pergi ke Israel, di sana ada yaitu Yad Vashem, yaitu museum Holocaust. Tulisan pertama, perkataan Martin Luther yang sangat anti-Yahudi. Saudara jangan lupa, apa agama dari Hitler? Ayah yang tahu? Dia Katolik sampai akhir hidupnya, tidak pernah dikeluarkan dari gereja. Dan kita tahu dengan The Silent Pope yang tidak mengeluarkan kata-kata apa-apa. Yang model sekarang itu seperti itu banyak saudara. Tapi kita sebagai hamba Tuhan kita tahu Israel itu pilihan Tuhan. Amin. Yang percaya Israel pilihan Tuhan, tepuk tangan bagi Allah kita. Saya ditegur orang, Pastor, your preaching is dangerous. Your preaching is not politically correct. Tidak benar secara politik. Saya bilang tidak peduli. Selama benar secara biblikal. Ya tak? Nah itu aneh. Racism. Racism ini aneh. 400 tahun. Suku Madura dan suku Dayak berdampingan dengan damai. Bahkan intermarriage. Mendadak saudara ingat apa yang terjadi, mengerikan sekali. Saudaraku. Sampai di Sampit, Sanggoledo dan sekitar daerah itu. Aneh kan? Tapi saya pemuji Tuhan. GBI melakukan sesuatu yang berbeda. Waktu mereka bunuh-bunuhan, kita nikahkan anak kita yang suku Dayak dan suku Madura. Anaknya Daya Madu, saudaraku. Itulah Yesus. He break every barrier. Tetapi, racism masih ada di gereja. Karena itu GBI ini gereja nasional. Tidak ada suku tertentu yang penting. Yang sebelumnya kakak-kakak kita itu ada suku-suku tertentu yang penting. Di kita nggak ada. Amin. Kita hancurkan racism di tengah-tengah kita. Lalu abuse ini apa? Penyalahgunaan. Abuse itu dari dua kata, abnormal use. Domestic abuse. KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan belum tentu pakai tangan, bisa dengan mulut. Tak ngaku dosa ya. Dulu saya katakan pada istri saya, waktu dia di neraka itu. Istri itu kan pengen disayang, dikasih. Kamu itu untung dapat saya. Saya bilang gitu. Sombongnya keluar biasa. Karena itu Tuhan hajar saya. Sampai minta ampun dan sampai dia bilang, saya bilang, kamu ini anugerah Tuhan buat saya. Kamu kesilangan sebal, bilang kepada istrimu, kamu ini anugerah Tuhan buat saya. Para suami lihat saya. Pendeta itu kan makhluk aneh toh. Siapa ngaku? Aku nyentrik, angkat tangan. Lah ayo ngaku rame-rame. Kok ya istrimu mau sama kamu, itu kan aneh toh saudaraku. Ngaku aneh. Lo bayangkan model kayak saya ini selalu pakai teropong. Pulau mana lagi yang kita belum jangkau? Kota mana lagi? Kok ya mau tuh? Masuk ke Bali, enggak usah punya apa-apa ya. Oke, haleluya. Salah satu yang kita akan kalahkan adalah selfishness. Lalu juga okultisme. Bahaya nggak okultisme? Sangat berbahaya. Cuma sekarang pakai sosmed saudara ya. Digital semuanya ya. Saya punya pengalaman aneh. Saya pernah bakar jimat lucu ya. Jimat apa? Dari itu ada satu tempat pesugihan di Jawa Timur. Orang ke sana cari kekayaan. Namanya Gunung. Nah, pernah ke sana. Ketika dibakar itu dilaminating. Dilaminating kan mestinya bau plastik. Enggak. Pokoknya aneh-aneh lah. Okultisme itu betul-betul ada. Penyembahan berhala. Paling dibenci Tuhan. Dan Yesus membandingkan God atau Mammon. Kamu tidak bisa menyembah dua-duanya.
kamu akan menghormati yang satu, melecehkan yang lain. Oke, yang terakhir adalah penyakit-penyakit aneh. Ini bisa diumumkan. Ada virus baru namanya apa? X. Dan orang sudah ketakutan. Banyak anak nyerang anak-anak, di Jepang nyerang orang-orang tua. Tapi kita punya Yesus penyembuh. GBI, sembuhkan orang sakit. Amin. Kenapa saya tidak takut pada waktu dimasukkan rumah sakit itu? Lah saya disembuhkan dari kanker. Virus kecil. Amin, saudaraku. Siapa di sini punya pengalaman ditolong Tuhan? Let me see your hand. Untuk apa kamu dibiarkan hidup? To heal others. To help others. Amen. Oke. Ada pertanyaan sebelum, nanti ada juga, Pak ya. Tidak ada. Ya, pertanyaan boleh, silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya mulai tadi tunjukkan apa yang kita hadapi. Okultisme, saudaraku. Saya bersyukur saya pernah dianiaya karena menantang okultisme. Saya dulu ada 2-3 hamba Tuhan yang berkhotbah sebelum Gilbert ya. Sebelum Gilbert itu termasuk saya. Lalu Bu Biti Kualu. Itu khotbah di SCTV RCTI tahun 80-an. Mendadak saudaraku, saya diberhentikan dari RCTI. Siapa yang memberhentikan saya? Karena saya melawan kuasa kegelapan. Keris-keris. Dan saya tidak boleh berkhotbah di situ. Dan saudara tahu itu dulu pilihnya siapa? Pak Bambang Tri. Yang melarang ya istrinya, Ibu Halimah. Tetapi saudaraku di situ saya tahu apa yang iblis tidak suka. Itu Tuhan suka saya beritakan. Ya oke, kita lanjutkan. Bedanya pria dengan wanita ya. Tentang 7 deadly sins. Ya, sebelum ditampilkan saya mau tanya. Yang paling gampang tergoda seks itu pria atau wanita? Iya, wanita tidak tertarik pornografi. Pria. Oke? Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan. Saudara Billy Graham mengatakan first look still okay. But second look and look not okay. Kalau kesombongan, pria atau wanita? Oh, kamu buka sudah. Kalau kesombongan, iri hati. Siapa lebih iri hati, pria atau wanita? Ngaku semua. Kenapa Bapak? Kau menuduh istrimu? Pengalaman pelayanan. Orang pria tuh enggak peduli. Ya toh, temannya itu bajunya lebih bagus, tasnya lebih mahal. Ya, para wanita mantu-mantu saudaraku. Oke, kita lihat 7 deadly sins. Pria dan wanita berbeda. Coba lihat. Rakus. Wanita itu saudaraku apalagi sekarang. Ya, sangat menjaga penampilan. Ya betul enggak? Ya, coba lihat. Kalau pria tuh, ya itu tadi. Hawa nafsu. Tetapi kesombongan itu wanita. Apa yang ditawarkan pada istrinya daripada Adam? Belum Hawa namanya. Pada perempuan itu. Engkau jadi seperti Allah. Apa arti engkau jadi seperti Allah? You will be the boss of your husband. Karena itu ketika wanita jatuh, berahimu akan kepada suamimu. Berapa banyak di sini bapak-bapak suka kalau istrinya tetap berahi kepadanya? Tidak ada ya, Pak Jimmy toh angkat tangan. Jujur kau. Iya toh, tapi berahi di sini adalah berahi tentang kedudukan. Kalau istri tetap, aku juga sayang sama Mas. Jangan pulang malam-malam ya Mas. Paginya kayak meong-meong. Begitu pulang. Mungkin dia sio kucing saudaraku.
Ini tangkap ini. Iya. Ada yang konseling, Pak. Istri saya waktu muda tuh herbivore, Pak. Tetapi ketika sudah berumur, dia karnivor. Loh kok diam saudaraku? Wanita ndak rakus. Ya. Loh, wanita tuh murah hati loh saudara. Ya. Ya. Tapi kita lihat bagaimana bahayanya pride. Lust masih nomor 4 saudara. 7 deadly sins. Nah satu lagi yang penting sebelum mungkin kita akhiri. 5 emotional basic needs. Lihat saya. Tentang affirmation itu. Emotional investment, investasi emosional, itu paling murah tuh. Tapi hasilnya paling luar biasa. Nggak percaya? Nggak percaya? Coba. Wanita itu nggak usah dibilang paling cantik sedunia. Tapi paling cakep satu ruangan ini. Ayo suami katakan pada istrimu. Kamu paling cakep di satu ruangan ini. Saya dengar ada istri yang berkata, gombal. Tapi kalau itu tulus dari hati, itu memenuhi kebutuhan emosionalnya. Kebutuhan ada spiritual. Hal yang paling baik adalah mendoakan. Istri saya kalau mau khotbah berlutut di depan saya tumbangi tangan. Saya rasa keintiman rohani, ya kan? Dia ada juga kebutuhan emosional. Tadi dia bilang pertama heart, yang kedua apa? Head. Lalu juga hand, kecakapan tangan dan loh, saudara kalau hari raya gini, saya senang pembantu pulang yang masak istriku. Loh, sungguh belum tahu steak buatan Vivi Sarah. Tepuk tangannya kayak enggak berani kali makan di rumahku. Ayo cepat ini. Saya mau tanya dulu pada para wanita. Ada 5 kebutuhan emosional. Setuju enggak ini? The second one is conversation. Suami kan lain toh. Gimana tadi pelayanan? Biasa? Loh, kok biasa? Ya, oke. Dia butuh apa? Conversation. Betul ibu-ibu? Coba lihat ini. Nomor 4, financial support. Ini ada jemaat kita minggat. Suami enggak pernah kasih uang. Oh, bapakmu kan kaya, minta bapakmu. Lah kurang ajar orang ini. Ya toh? Uangmu, uangku. Uangnya bapakmu, uangku. Uangku, uangku dewe. Ada yang seperti itu? Ada. Ngaku Kristen lagi. Hidup lagi itu masalah saudaraku. Family commitment. Kalau udah janji, jangan diingkari. Beritahu, jangan ada dusta di antara kita. Amin. Pernah janji apa Pak Mul yang belum digenapi? Ayo, ngaku dosa. Nanti nembang lagi. Siapa di sini pernah menjanjikan sesuatu pada istrinya dan berjanji sebelum akhir tahun ini dilunasi? Ayo. Misalnya pergi kemana begitu. Tidak ada ya? Tidak ada yang pernah berjanji. Tinggi gunung 1000 janji. Oke, sekarang. Para pria. Lihat nomor 1. Apa itu betul? Bukan jawabannya. Haleluya. Nomor 1, sexual satisfaction. Terlalu kudus ini. Sexual satisfaction itu kudus. Kenapa Pak Mul? Dulu. Oh dulu. Kesian deh lo. Saya pernah ditanya, ini diantara kan sudah dewasa semua. Bagaimana frekuensi hubungan pribadi suami istri? Ya, waktu masih muda, thrice weekly. Apa itu thrice weekly? 3 kali seminggu. Betul bapak-bapak? Oh enggak, ya ini 7 kali.
Sangat bugar nih Pak Jimmy ini, bahaya. Lalu yang kedua saudaraku, lebih berumur, itu try weekly. Mencoba seminggu sekali. Kalau sudah yang jawaban dulu itu try weekly. Mencoba dengan lemah. Hei para pria. Kelemahan pria ada di mana? Ada di mata. Karena itu Ayub membuat perjanjian dengan matanya supaya tidak memperhatikan anak darah. Saya ingat Gilbert khotbah di sini. Dia cerita tentang Batseba. Mandi itu kan di kamar mandi katanya. Kenapa kok di depan rumah? Hai Nona, kau cuci motor kah? Saya mau saksi tentang My Darling. Kita dikasih hadiah Tuhan lewat saudara ini. Sebuah villa di Ubud. Ada kolam renang situ. Saya ngaku jarang saya renang. Ya. Tetapi saudaraku waktu itu kebetulan saya berenang. Dan istri saya tidak bisa berenang dan tidak suka matahari. Karena dia wanita Indo saudaraku. Tapi mendadak ketika saya kembali ada ikan duyung saudaraku. Ikan duyung duduk di tepi kolam renang sambil membakar yaitu kelapa muda dan es jeruk. Halo. Dan juga pisang goreng. Pisang goreng itu jangan makan panas. Kalau dimakan panas jadi hiyang hoyeng. Hei, para wanita. Para pria. Para pria. Coba lihat. Suami-suami suka enggak dikagumi istri? Amin. Sekarang saya akan tanya para wanita. Ibu Dina. Bagaimana dengan Abraham Ansel Musang? Very romantis. Very romantis. Very romantic. Kalau ketawa gaya Ambon, saudara. Ahai! Ihai! Yang Ambon kasih contoh. Sekarang ini jangan dijadikan pengetahuan tapi diterapkan. Amin. Istri saya tadi bilang, hidup saya ini dipermudah oleh dia. Sangat dipermudah. Sehingga saya melayani tanpa halangan apapun. Dipermudah. Saudara jangan anggap enteng. Loh aku kok dijadikan pembantu. Penolong itu kan pembantu. Penolong sana Ezer. Tuhan itu Ezer. Ezer di sana adalah penolong yang kuat. A powerful rescuer. Rescue itu menyelamatkan dari bahaya. Cuma saya tentang LGBT tadi Pak ya. Saya tidak setuju dibilang wanita itu cemburuan. Di sini kan istrinya nggak cemburuan kan? Istri saya itu loh nggak pernah cemburu. Ya, pakai warna apa tadi Pak? Merah muda. Saudara tahu rainbow dari LGBT? Berapa warnanya? Kalau pelangi biasa berapa warna? Mejiku hibiniu. Ini tambah satu, mermut. Merah muda. Itu tujuan itu apa? Sekarang ini tidak dipakai istilah pedofil. Pedofil itu yaitu hubungan seks dengan anak kecil. Kan ada itu pemimpin yang ngawini anak umur 6 tahun diterima umur 9, ingat ya, dan sebelumnya dikerjain. Nggak usah ngomong nanti saya disomasi. Tetapi saudaraku, sekarang namanya MAP. Minor ya, attraction. Tertarik kepada anak-anak yang belum akil balik. Minor attraction person. Bukan lagi pedofil. Kalau ada orang ditangkap karena pedofil, disodomi di penjara langsung. Bisa dibunuh. Ataupun ada usul dikebiri, ya kan?
Tapi sekarang tidak lagi. Dosa itu bukan itu ketertarikan. Celaka enggak saudara? Mari kita para pria, para wanita. Saya mau kasih contoh siapa? Aduh ini contoh bagus. Christine, siapakah Antonius Aribowo? Mr. AA nih, siapa dia? Tutup telinga kau. Siapa dia? Seorang yang sangat perhatian. Attention, apalagi? Apalagi ya. Semangat sampai punya anak. Apalagi Tin? Apa ya? Apa ya? Cuma itu. Pokoknya penyayang. Pokoknya penyayang. Tepuk tangan. Kepalanya, kenapa saya suruh ini? Kepalanya mekar, saudara. Setiap suami, ini istrinya Pak Roni tanya, siapakah RR ini? RR, iya kan? Siapakah dia? Kau boleh dengar. Apa dia bisa dikagumi? Bisa. Iya, kenapa? Ayo Ron, tutup telingamu lah Ron. Ayo. Saya kemarin pengen cowok bule gitu kan, karena saya tahu bahwa cowok bule tuh meratukan istrinya dan suami saya seperti itu. Iya. Kepinginnya cowok bule. Ada seorang pemudi berkata, Tuhan itu memang menjawab lebih dari yang saya minta dan doakan. Saya minta bule, dapatnya bulat. Bule ditambah T. Oke, sampai sini kita mesti mengenali apa? Pasangan kita. Istri saya itu tidak suka dengar suara keras. Sebab dia dari keluarga normal. Saya kalau bicara harus keras karena saya serak. Kedua, rumahku itu bengkel, saudaraku. Jadi kalau di rumah tuh tang ting tang tong tang jangan udah teriak-teriak orang enggak dengar saudara. Dan itu saya perlu menyesuaikan diri. Loh, bojoku hilang. Lebih kudusnya rapture. Sedikit intermezzo tapi penting. Sekarang waktu untuk bertobat. Siapa para suami mulai hari ini tahu kebutuhan istrinya conversation. Jadi kalau diajak omong enggak bilang ya sudah tahu gitu. Siapa yang mau bertobat malam ini angkat tangan. Pak Dira ya. Minta ampun sama Tuhan. Oke. Nomor 4 jangan angkat tangan nanti kamu malu. Tapi saya mau tanya gini aja. Siapa di sini percaya Tuhan itu pembebas? Maha kuasa. Pembebas yang hebat. Mighty rescuer. Ezer. Ya. Siapa percaya akhir tahun utangmu lunas? Angkat tangan. Yang angkat tangan ngaku punya utang. Rasain lu. Kalau masih ada waktu, saya mau sharing soal keuangan. Tapi saya nggak ada waktu lagi, cukup ya. Istriku mau menambahkan? Nggak ada. Nggak, satu aja. Kenapa kamu tidak pernah cemburu? Lo repot loh saudara. Saya punya seorang teman baik ini dokter, ganteng. Orang dari Rote sana, ganteng saudara. Kalau dia ke rumah saya, dia orang Rote tapi pintar bahasa Jawa. Kalau ada kering, menengofin, bojoku. Iya ma. 5 menit saya di rumah Arifin. Celaka enggak punya istri seperti itu? Control freak. Coba tanya Ibu Vivi kenapa tidak pernah cemburu sini? Jawab sayang. Pertama saudaraku, saudara tahu Anda mau tahu saya dipanggil apa oleh istri saya? Banyak istri itu kalau manggil suami ini, dut. Tak, botak gitu saudaraku. Kamu panggil apa saya? Handsome. Saya dipanggil handsome saudara. Nggak handsome buat tetangga rapopo. Ini saya. Karena kasih itu percaya segala sesuatu. Amin. Dan saya tahu kasih itu dari Tuhan dan fansnya dia itu emak-emak. Oma-oma.
Jadi saya dapat tempat cemburu. Jadi tidak cemburu. Gimana mau cemburu? Yang dekati Pak Arifin tidak ada gimana. Saya panggil istri saya princess. Jadi saya diperlakukan seperti prince. Kamu perlakukan istrimu seperti genduk. Kamu diperlakukan seperti kacung. Amin. Ayo bangkit berdiri. Amin. Saya minta sekarang gantian. Bukan cuma tadi Christine. Ya. Bukan, saya minta para istri hargai suamimu. Tunjukkan aku bangga padamu. Saya tidak usah ajari lah. Ayo silakan. Ayo Rita, Dina, Eni, semua ayo. Bisikan di telinganya. Dan saya perhatikan kalau hidungnya begar-begar itu ya betul. Lo admire your husband. Jangan bilang beli mesin cuci baru, jangan. Ngawur ini. Oke Mesak, pimpin doa, mewakili semua. Ayo sini. Lo ayo. Sudah memuji suaminya. Itu loh tadi Dina bilang romantis. Saya enggak tahu loh kalau Bram itu romantis ternyata. Amin. Silakan. Puji Tuhan. Tadi saya lihat Pak mau ke sini, ada mau sampaikan sesuatu. Ya, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kepercayaan yang luar biasa. Untuk pria dan wanita, suami istri yang malam hari ini kami ada. Suatu pertemuan di mana kami dibawa untuk kebenaran, untuk hidup dalam kehendak Allah. Terima kasih aku berdoa soalnya pengurapan ini Tuhan, untuk para pemimpin yang ada di tempat ini. Kami boleh pulang malam hari ini dengan urapan yang baru, berikan dampak yang luar biasa. Dampak kerajaan Allah dimulai dari keluarga kami lebih dulu. Berkati pemimpin-pemimpin kami yang menjadi contoh teladan buat kami dan pengurapan yang diimpartasikan buat kami Tuhan Yesus. Kami percaya di mana kami pergi Tuhan, kuasa kerajaan Allah mempengaruhi dan berdampak bagi kota, bagi gereja, bagi pulau kami, bagi bangsa kami, dan kemanapun Engkau mengutus kami. Berkat ini kami terima dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya, diberkati katakan amin. Haleluya.